Ini ya, kita assessment ya. Asesmen pembelajaran. Nah, asesmen ini kan tadi kita ada dengan cara tes gitu kan, kemudian dengan cara non tes gitu ya. Nah, jadi yang kemarin ya. Nah, sekarang yang non tes ini berarti kalau kita lihat di tes itu ada yang terkait dengan kognitif gitu ya. Kemudian ada yang terkait dengan keterampilan. Gitu ya. Kelihatan nggak? Nambah Pak. Kelihatan, Prof. Non tes berarti kan di sini ada yang observasi gitu ya. Caranya dulu ya. Observasi ini caranya dulu. Kemudian tadi ada angket gitu kan. Kemudian ada skala ya. Kemudian ada wawancara. Ya. Ada lagi tidak? Selain ini. Ada lagi sudah. Ini adalah ada lagi di sini topiknya adalah portofolio. Nah, portofolio ini isinya ada tes, kemudian isinya ada non tes. Jadi portofolio itu gabungan keseluruhannya. Nah, yang kita kan sekarang di sini. Nih, kalau kita bicara tentang observasi, ada observasi itu yang observasi terstruktur, terstruktur. Bentar. Kabinetnya sudah benar. Tuh. Nah, tadi fotokopi aja. Ini kan tadi fotokopinya. Tapi penjelasan ininya udah ada belum? Ininya dari di sini. Bukan. Kenapa? Oh, kenapa jumlahnya sekian gitu ya? Kayaknya di sini belum ada penjelasan kalau ini kenapa bisa segini. Oh. Ya. Maaf ya, sambil kerjaan di sini. Nah, yang terstruktur ini ada panduan. Itu artinya ini menggunakan checklist. Ya. Nah, sebenarnya ini berarti ada observasinya alamiah itu ada berpartisipasi aktif, ada yang berpartisipasi tidak aktif. Nah, ketika observasi itu kan digunakan oleh guru, gitu ya, dilakukan oleh guru, bukan oleh siswa. Nah, ketika di terstruktur berarti kita sudah membuatkan itunya pedomannya. Nah, sementara alamiah, jadi kita misalkan mengamati pembelajaran yang menerapkan PJBL, misalkan. Jadi misalkan COVID observasi di SD Lab, PGSD, misalkan. Kemudian topik observasi di kelas 3. Jadi melihat bagaimana di kelas 3 itu melaksanakan pembelajaran dengan PJBL. Nah, ketika berpartisipasi aktif, berarti Rofib itu melakukan observasi
sambil membantu bagaimana melakukan pembelajaran. Berarti di situ yang terkait dengan misalkan membantu siswanya diberikan alat peraga misalkan gitu ya, tapi sambil mengamati itu ya. Nah, di sini dikaitkannya berpartisipasi aktif. Kalau tidak aktif berarti Rofif hanya di belakang, hanya melihat apa yang terjadi gitu. Betul. Nah, di sini terstruktur. Misalkan kita akan mengevaluasi yang terkait misalkan kesehatan kantin misalkan. Ya, berarti di sini ada petunjuknya, ada poin-poin yang akan diceklis oleh kita. Nah, pilihannya itu tadi yang di dalam tayangan, tidak perlu seperti yang diangkat, ada skornya banyak, tidak perlu. Nah, silahkan, kita mau misalkan yang kantin itu akan dinilai bagaimana kantin sehat misalkan. Jadi apa saja sih isinya. Atau misalkan kita ingin melihat bagaimana misalkan penggunaan alat peraga. Berarti kan kita harus menggunakan tulis apa tuh komponen-komponen atau indikator-indikator. Kata tadi betul, semuanya harus dibuatkan kisi-kisi. Ya. Ini. Nah, kemudian tadi yang ini. Tadi ini skalanya menggunakan skala apa? Ini beda dengan ini, nah, skala. Ini rating scale ya. Ini menggunakan skala sikap gitu kan. Biasanya ini sudah baku. Ini biasanya baku. Atau standar. Nah, ini misalkan ini skala Likert misalkan. Ini yang sering digunakan. Nah, tadi pertanyaan belum ada yang positif, ada yang negatif. Tadi pertanyaannya betul, jawabannya juga sudah betul di situ ya. Karena nanti ini kita contoh. Sekarang polanya dulu. Berikutnya wawancara. Berarti kan ini harus ada nantinya pedoman wawancara. Nah, berarti ini digunakan oleh guru, kan ini digunakan oleh guru. Nah, ini digunakan oleh anak-anak. Checklist berarti kan ada pedomannya di situ. Nah, gabungan dari semuanya itu adalah portofolio. Ya, jadi portofolio itu hasil kumpulan tes, hasil kumpulan non-tes itu portofolio. Nanti spesifik nanti kita belajar itu. Nah, angket ini paling bisa digunakan itu untuk anak kelas 3. Ini paling. Itu juga pilihannya itu hanya pilihan 3 opsi. Jadi tidak sangat setuju, ragu-ragu, tidak begitu. Tapi jangan ya tidak. Kalau ya tidak bukan kontinum di situ. Jadi tadi betul kalau kelas 5 kan sudahlah itu bisa 4 gitu kan. 4 pilihan. Nah, tapi kalau kelas 3 itu 3 pilihan. Makanya hati-hati di penggunaan bahasanya. Ini skala sikap, posku, dan sebagainya kan. Jadi ada by Osgood misalkan di sini kan, dan sebagainya. Nanti ada banyak lagi dari cek to stone gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan yang Apip, mana yang lebih efektif? Jadi kalau mana yang lebih cocok gitu ya. Jadi kita membuat ini semua kan kognitif keterampilan. Berarti kalau kita lihat di sini ini bisa bercabang tidak susah bercabang di sini ya. Kalau itu kalau ini kelemahan di sini kan nggak bisa bercabang lagi. Ini ada tes lisan, tes tulis kan begitu ya. Kalau ini ada tulis, lisan, kemudian
ada praktik. Bentar. Ya, bismillah, Ya. CC. Lagi meminta uang ke Pak Barek. Itu ya, yang tertulis berarti kan paper test yang kemarin ada pilihan ganda, esai, begitu kan. Nah, kemudian tes lisan. Jadi tes lisan ini bukan ketika mengajar terus kita memberikan pertanyaan, bukan begitu. Tapi satu-satu harus ditanya, gitu kan. Nah, tes praktek ini sekarang menjadi ada namanya kinerja. Yang berkembang. Kalau dulu tes praktek, sekarang tertulis ada kinerja. Di sini. Nah, kinerja ini itu ada lagi. Jadi kalau sekarang ini kinerja itu menjadi ke non tes. Jadi kalau kemarin kan ke tes praktek. Jadi ini hanya melihat bagaimana praktek. Misalkan ujian praktek di lab misalkan begitu. Nah kalau sekarang ini sudah digiring. Sekarang ke sini. Ini adalah penilaian kinerja. Yang kemarin ya, pas ini sudah. Yang kemarin ada penilaian proses, begitu kan? Ada penilaian praktik, begitu kan? Kemudian ada penilaian produk. Itu kan yang kemarin. Nah, jadi semua teknik-teknik ini bergantung kepada tujuan. Jadi kapan kita harus dengan observasi, kapan kita harus angket dan seterusnya. Gitu ya. Jadi bukan cocok mana, bukan kaitannya dengan anak, bukan begitu. Tetapi kita mau mengeses apa? Oh, mengesesnya misalkan tentang praktek berpidato misalkan. Nah, apakah praktek berpidato dengan angket? Apakah dengan skala? Apakah wawancara? Nah, kan prinsipnya observasi, tetapi ada namanya lagi, berarti kinerja. Ini praktek berarti di sini. Nah, itu. Jadi cara-cara ini kita gunakan bergantung kepada tujuan dari asesmennya. Itu ya. Nah, jadi kalau angket dalam rangka apa kita menggunakan angket? Nah, dalam rangka apa kita observasi? Nah, nanti kita latihan ini. Jadi latihan semua bagaimana membuat instrumen observasi terstruktur. Kan dengan checklist tadi misalkan kita akan menilai tentang kesehatan kantin misalkan. Makanan yang dipajang terhindar dari debu misalkan. Nah, terus pilihannya apa? Nanti kita tinggal checklist gitu kan. Kan makanannya sehat, checklist. Kemudian misalkan penataan makanannya rapi, terus checklistnya apa? Dan misalkan bagus, kurang, kemudian jelek misalkan. Jadi pilihannya jangan cenderung ya tidak. Jadi kita harus melihat bagaimana kualitas. Kalau ya tidak kan udah saklek gitu. Akan tidak kan skalanya itu. Atau misalkan menggunakan bahasa kalau misalkan anak-anak kan mahir, misalkan perlu pendampingan kan begitu ya kalau anak-anak. Nah bergantung kepada objek yang diassess. Nah nanti untuk alamiah ini nanti praktek. Silakan mau yang berpartisipasi aktif atau berpartisipasi tidak aktif. Nanti ini praktek ke sekolah. Ya, nanti kita khusus. Dan sekarang yang ini yang angket. Angket itu kalau menggunakan skala Likert itu ada saran supaya pilihannya itu tidak memihak pada kutub tertentu. Hingga ada yang mengatakan baiknya 4. Itu supaya orang tidak memilih yang tengah-tengah.
terutama kalau yang menyangkut tentang pilihan sangat setuju, setuju. Nah, kemudian hindari pilihan option yang itu menunjukkan orang tidak jelas. Misalkan ragu-ragu, kan ada pilihan begitu ya, ragu-ragu, kemudian absen dan sebagainya. Jadi harus terlihat ini orang memihaknya ke kutub positif atau ke kutub negatif. Artinya respon-responnya itu sangat setuju kah? Atau memang sangat tidak setuju? Jangan yang tengah-tengah. Oke ya, untuk yang tingkat ini. Oke, kita ambil contoh. Ada pertanyaan sampai saya nyari dulu dokumen. Tadi sudah dibuka kemana itu? Oh ya, motivasi belajar. Nah terus yang pertanyaan saya tadi Afifah ya. Jadi sebelum kita membuat instrumen kan kita harus definisi dulu begitu kan. Nah definisi ini sebenarnya dari kajian teori. Saya cari-cari dokumennya di laptop lama berarti. Ini kajian teori misalkan di sini menurut Robert. Misalkan motivasi adalah misalkan bla 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 misalkan dan seterusnya. Terus misalkan menurut siapa lagi itu kan, ini siapa itu kan. Nah, kemudian kisi-kisi tadi pertanyaannya, kenapa harus negatif? Tapi jawabannya sudah benar ya. Artinya untuk melihat responden itu ajak tidak menjawabnya. Artinya tidak asal mengisi, gitu kan? Jadi fungsi negatif itu untuk mengontrol supaya responden itu melakukannya sesuai dengan kenyataan. Nah, bagaimana banyaknya? Ada, tapi tidak ada teori. Tidak ada teori harus sama, harus lebih banyak yang positif. Tidak ada. Hanya ada yang menyarankan sebaiknya tidak jauh berbeda. Artinya positif dan negatif itu balance. Tapi tadi kalau misalkan asal saja di situ ya silakan. Yang penting kita bisa mengontrol bahwa responden itu adalah ajak di dalam mengisinya sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, formatnya ada format yang seperti tadi ke kanan gitu kan, ada format ke bawah. Secara teori kalau anak-anak bagusnya ke bawah. Ya, jadi tidak tabel seperti tadi ke kanan. Itu kalau anak-anak jadi semacam kalau mereka diisi pilihan ganda. Nah, tadi. Nah, pilihan tidak pernah dan sebagainya itu bergantung kepada apa yang diukur. Jadi kalau diukurnya dia adalah motivasi belajar, berarti apa teorinya? Itu apakah dia terlihat di sini, apa itu menunjukkan perilaku? Oke ya, sehingga pilihannya ini menyangkut apakah pernah tidak pernah, atau sangat setuju tidak setuju, atau mungkin memadai tidak memadai, kan bergantung kepada objek yang diukur. Nah, kalau motivasi kan berarti dorongan, perilaku, berarti dia melakukan sesuatu. Nah, artinya berarti itu situ ada pengulangan perilaku yang dilakukan oleh responden. Sehingga kita menggunakan itu adalah frekuensi. Tapi di sini jangan, kalau saya tidak selalu tidak setuju. Kenapa? Kalau selalu itu tidak pernah absen. Itu. Jadi kalau pertanyaannya demikian, percaya kita. Kalau dipilihnya selalu, saya mengumpulkan tugas tepat waktu. Jujur tidak saya katakan selalu. Nah, itu. Jadi jangan menggiring orang ngaku tapi tidak sesuai fakta.
Jadi saya lebih menghindari ini. Jadi lebih baik yang digunakan itu adalah yang terkait dengan sangat sering. Itu. Ya, nah kemudian yang negatif. Nah, tapi tadi jangan menggunakan negatif ganda. Misalkan saya merasa malu untuk tidak bertanya. Kan bingung tuh. Malu tidak bertanya. Ya kan? Jadi saya merasa malu untuk bertanya. Berarti di kalimatnya negatif. Gitu kan? Jadi negatif itu bukan hanya dengan menggunakan kata tidak. Malu, menghindari, saya malas. Gitu kan? Nah itu berarti menunjukkan kegiatan yang berbeda di situ. Saya mengerjakan PR terlebih dahulu, kemudian PR lain, berarti positif, gitu kan? Ya kan? Saya tidak menyerah, ya kan? Nah, negatif, kan? Positif, negatif, positif, ya. Saya tidak menyelesaikan PR, saya tidak dapat tidur. Jadi kalimat negatif itu untuk mengontrol supaya responden itu tidak menjawabnya nomor A, nomor A, nomor A terus begitu. Ya, karena nanti analisisnya yang berbeda. Nanti dianalisis nanti. Nah, ini kalau motivasi. Misalkan tadi sudah ada minat ya. Misalkan lagi kalau ini adalah sikap. Nah, ini hati-hati ketika penggunaan tabel ke kanan. Itu ya. Nah, yang perlu dihindari ini yang merah. Ini orang tidak jelas. Penghargaan yang diberikan pimpinan membuat saya merasa senang bekerja, ragu-ragu. Jadi siapa dia itu? Itu ya. Jadi tidak menggunakan netral itu. Itu orang tidak ajak ke sini iya gitu kan. Nah, itu. Di sini meraih pujian dari pimpinan hanya membuang waktu saja. Ini contoh tapi bukan untuk SD ya. Mohon maaf saya sekali ngambil. Karena ngajarnya di banyak-banyak. Anak SD tentu kalimatnya bukan begini ya. Jadi ini bukan jawabannya tidak pernah, tapi menurut saya bagaimana gitu kan? Itu. Jadi pilihannya itu beda-beda bergantung kepada teori dari variabelnya. Nah, jadi yang negatif itu pertanyaan negatif positif itu fungsikan untuk supaya responden ajak. Ya. Nah, kemudian ada banyak lagi tugas yang belum kita selesaikan. Kemarin ini. Yang kemarin sudahkah kelas ini membuat yang ini? Ini teorinya kan? Kalau sekarang kan muncul lagi. Teori baru itu kan sekarang ketika di non-test itu kan ada ditambah lagi sekarang kan. Selain ini ada diagnostik. Ya kan? Diagnostik non kognitif. Kalau di sini berarti diagnostik kognitif gitu ya. Kemudian ada lagi di sini. Tambah lagi kan ada self assessment. Itu kan? Kemudian ada lagi peer assessment. Ini konsep yang baru kan? Tuh. Nah, sudahkah ini kita buat?
Itu masing-masing nanti harus membuat. Ini, sorry. Oh, jadi kita masing-masing buat. Ya, ini sudah dijelaskan kelas ini yang ini? Belum, Ibu. Hmm? Bersamaan Pak Kris dengan Karena saya dari saya jelas. Belum, Prof. Sudah? Oh, belum. Belum. Kita di sini ya. Ini dibuat sebagai tugas kelompok. Ya. Satu kelompok itu tiga orang. Ya, misalkan yang satu kelompok membuat sikap terhadap IPS. Kelompok kedua misalkan membuat self efficacy. Jadi kalau yang ini menyangkut tentang ini kan variabel psikometrik, psikologi ya. Nah, misalkan di sini tadi sikap, itu kan. Nah, beda dengan skala sikap yang di sini ya. Kalau skala sikap di sini yang dibuat baku. Misalkan minat belajar. Misalkan lagi motivasi tadi ya, motivasi belajar. Misalkan lagi banyak ini motivasi berprestasi. Beda-beda. Misalkan lagi konsep diri. Banyak variabelnya. Pilih salah satu ya. Misalkan ini self regulation. Dan lagi ada self esteem. Misalkan lagi kedisiplinan. Kedisiplinan. Nah, silakan banyak di sini. Itu. Nah, kelompoknya beda-beda ya. Siapa yang minat, siapa yang motivasi, siapa yang kedisiplinan, misalkan silakan faktor lain. Ini kelompoknya ya. Nah, kemudian yang berikutnya individu di sini, yang observasi. Yang observasi, yang ini kelompok ya, yang terstruktur ini kelompok. Terstruktur kelompok yang alamiah, kelompoknya sama ya, observasi dengan angket. Yang alamiah individu. Kita ambil contoh. Misalkan tadi Afif misalkan mau mengobservasi tentang pembelajaran atau ini nanti dulu ya. Nanti dulu saja ini kalau ini. Ini nanti dulu saja. Ini saja dulu ya. Angket saja dulu. Jadi angket, kemudian sekarang ke sini. Jadi penilaian kinerja, diagnostik, kemudian self assessment, kemudian peer assessment. Belum dihitungkan. Banyakkan layar.
Ya, banyakkan layar. Nah, nanti saya kirim ini ya. Ini tidak perlu nanti aja ya. Nanti prakteknya nanti. Yang kita praktek ini dulu secara kelompok. Ya, tadi tiga orang. Kemudian pilih variabel psikologinya. Itu. Nah, kemudian yang berikut kita bicara diagnostic assessment ya. Jadi diagnostic assessment itu kan berfungsi untuk di awal pembelajaran. Jadi ketika kita akan mengajar, berarti kan kita melakukan diagnostic assessment. Kalau diagnostic assessment-nya itu kognitif, berarti kita mengecek apakah anak-anak itu sudah paham materi yang akan dipelajari hari ini. Itu diagnostic assessment. Yang pertama, berarti mengecek kemampuan yang akan dicapai hari ini. Kemudian diagnostic assessment juga bisa digunakan untuk mengecek kemampuan yang diperlukan untuk belajar hari ini. Jadi semacam persepsi. Paham? Ada dua ya. Yang kognitif. Kalau misalkan hari ini anak-anak akan belajar tentang sifat-sifat daun misalnya. Nah, untuk asesmen diagnostik yang berfungsi mengecek kemampuan hari ini, berarti kan kita menanyakan soalnya tentang sifat-sifat daun. Nah, tetapi kalau asesmennya mengecek kemampuan sebelumnya, berarti yang ditanyakan tentang apa? Kalau hari ini akan belajar daun, berarti belajar tentang tumbuhan, gitu kan? Sudah tahu belum tumbuhan? Kemudian tumbuhan itu memiliki daun di situ atau bicara tentang akar tumbuhan di situ kan? Misalkan. Nah, itu yang tahu persis kan orang keilmuannya. Nah, kalau di matematik misalkan begini. Hari ini anak akan belajar tentang volume kubus. Misalkan. Kalau diagnostic assessment-nya mengecek kemampuan tentang tujuan hari ini, berarti soalnya tentang volume kubus. Tetapi kalau itu adalah mengecek kemampuan sebelumnya, berarti anak harus ditanya kan, bagaimana volume, bagaimana kubus, bagaimana tentang perkalian, itu kan. Nah, itu berarti diagnostic assessment-nya untuk mengukur kemampuan yang diperlukan untuk belajar hari ini. Jadi ada dua peran. Yang mana? Itu di-assess pada awal pembelajaran. Yang non-kognitif itu boleh di awal semester atau boleh di awal pembelajaran sebagai tambahan. Dalam arti fungsinya adalah pemetaan. Gitu ya. Bingung saya tuh. Kemarin tuh naruhnya di mana ya? Saya sudah sengaja di mata kuliah apa? Assessment kali ya. PPG. Iya kebanyakan karena ada di mata kuliah prod ini, mata kuliah ini jadi bingung tuh kalau pas ngajar tuh. Sebentar saya cari dulu di PPG kayaknya nih. Pemerintah. Diagnostik non kognitif berarti kan ini teorinya. Nah, ini non kognitif ya. Misalkan tentang gambaran diriku.
Yang menemaniku belajar di rumah siapa? Kegiatanku di sepulang sekolah siapa? Jadi kita ingin tahu siapa diri anak, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat pemetaan anaknya. Kan? Ini yang kognitif bahasa Indonesia. Jadi anak diberikan soal ini adalah kemampuan apakah itu sebagai kemampuan yang diperlukan untuk belajar hari ini atau kemampuan yang akan dicapai belajar hari ini. Itu ya, ini contoh-contohnya. Matematik dan sebagainya. Tuh. Oke, contoh lagi nanti saya kirim ya. Ini juga bisa. Mana? Aku susah banget bukannya. Hmm. Ya, contoh ya. Kan ini non kognitif. Semuanya tentang aku, nama lengkap, panggilanku, cita-citaku, itu kan, tempat tinggal dan sebagainya. Ini non kognitif. Ini boleh di awal semester, bukan di awal selalu di awal pembelajaran, bukan. Nah, kan ini latar belakang keluargaku. Nah, sekarang yang self assessment. Jadi di akhir pembelajaran kan, meningkatkan keimanan ketakwaan. Saya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Saya optimis dapat menilai diriku sendiri. Dan misalkan saya membuat catatan penting atau menilai seperti refleksi. Hari ini sudah belajar tentang volume kubus misalkan. Terus refleksinya saya paham bagaimana mencari volume kubus. Misalkan terus dikasih gambar di kanannya. Kalau anak-anak kan biasanya gambar senyum, gitu kan, nangis dan sebagainya. Jadi ketika diklik nangis, oh berarti dia belum nyampe, dia belum paham. Ya kalau anak-anak ini lebih cenderung ini adalah yang menggunakan simbol, gitu ya, emoji ya, emoji gitu. Jadi kalau hari ini belajar, apa yang dicapai anak pada hari ini? Itu adalah self assessment. Jadi menilai dirinya sendiri ketika sudah selesai belajar. Ya, kalau ini terlalu jauh kalau ini. Nah, ini sekarang peer assessment. Teman saya berusaha belajar sungguh-sungguh. Teman saya mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Jadi menilai teman kita. Nah, ini misalkan kita dalam kelompok diskusi. Misalkan diskusi tentang menyelesaikan LKPD. Jadi di dalam diskusi itu misalkan kelompoknya ada 5 orang. Nah, berikan penilaian kepada mereka untuk saling menilai. Jadi kita tahu mana anak yang aktif, mana anak yang cuek, mana anak yang tidak mau ngalah misalkan. Gitu ya. Teman saya berperan aktif dalam kelompok. Misalkan teman saya acuh tidak mengikuti diskusi. Nah, bahasa-bahasa itu.
Ya, saya belum mendapatkan contoh bagus, tapi ini ada gambaran-gambarannya, gitu ya. Oke, nah, itu kita berarti mencoba latihan ya, itu individu. Jadi yang diagnostik, kemudian self assessment, kemudian peer assessment. Tugas kelompoknya yang angket, ya. Nah ini nanti diperlukan sampai ke bagaimana nanti kita mengajar, sampai ke penelitian nantinya. Ada pertanyaan? Nanti bahannya saya kirimkan ke PJ. Jadi saya nyari dulu deh kemana lagi kebanyakan dokumen. Semester 5 mungkin Prof yang kemarin hari Kamis. Ya, Yang hari Kamis mungkin terselip di sana materinya. kita sampai jam berapa sih anak-anaknya? Setengah 15.30 Prof. Belum, jangan terlalu banyak anak-anaknya, nanti pelan-pelan. Makanya beda-beda, kelas ini diberi mana dulu, kelas ini diberi mana dulu. Oh, baik, Prof. Ya, Jangan dulu, ini dulu udah berat ke anak-anaknya. baik. Jadi kita nanti latihan membuat angket kelompok ya, kemudian latihan membuat diagnostic assessment, peer assessment, kemudian self assessment. Itu individu. Nanti saya kirimkan contoh-contohnya. Ada anakku yang bagus itu si Siva, di mana ya dokumennya? Coba saya cek lagi. Dia di HP ini saya lebih mudah mencarinya. Di itu tapi sudah dihapus di WA, tapi sudah dihapus sama anaknya. Tuh, sudah dihapus. Diagnostik non kognitif judulnya. Jadi ini apa tuh Pak Kris, Ya. permasalahannya di big data ini. Jadi ketika saya simpan lupa lagi nih disimpannya di file di folder mana gitu. Terus ketika di searching ini laptop itu beda dengan laptop sebelumnya. Jadi susah keluarnya itu. Laptopnya pakai yang Apple ya, Prof. Iya, Apple-nya beda ini. Jadi ketika misalkan saya klik self assessment, isinya tuh ada yang teori self assessment-nya gitu. Jadi kata kuncinya memang harus ini Prof, dikodingkan. Iya, Ya, coba di codingnya. Jadi big datanya ini, oh kuliah nih, coba di kuliah. Nah, ada nih. Ternyata ada di kuliah. Versinya tadi ya, jadi macam-macam itu kreativitas. Ini lagi anakku nih. Nah, mengenal saya, gitu kan? Tuh, ini diagnostik keluargaku. Silakan itu kreativitas, ya. Ini ada lagi kreativitas ini. Dengan Canva kan sekarang udah keren ya anak-anak. ya itu mudah sekali jadi interaktif. Ini saya mau manggil aja, bagikan aja topiknya mana lama banget munculnya. Ini all about you katanya tuh. All about me. Kan beda-beda kan versinya. Tuh. Ya kan bergantung kepada kebutuhan kita.
harapan untuk guruku di tahun ini. Keren kan? Tuh, itu contoh, silakan berkreativitas di situ. Mana lagi? Bukan ini. Tuh. Apa pelajaran, boleh pertanyaan, boleh pernyataan ya, silahkan. Pelajaran yang kamu sukai, kegiatan yang kamu sukai, yang mudah dipahami dan sebagainya. Ini awal tahun kan, harapan saya di kelas yang baru. Itu asesmen diagnostik. Gitu. Jadi macam-macam polanya bergantung kepada tujuan kita membuat asesmen tersebut. Gitu ya. Dan ini ya, oke, temukan seseorang yang anak tunggal, nomor sepatu paling kecil, tuh kan, tidak bisa berenang, tuh macam-macam. Suka berarti kan peer assessment ini, ya kan, tidak bisa main sepeda, punya hewan peliharaan, ini peer assessment di situ. Itu kayak bergetar. Ini saya di lantai 2 kayak bergetar. Oke, ada banyak variasi ya yang bisa kita improve untuk mengembangkan asesmen diagnostik. Nah, coba di modul ajarnya ya. Kemarin tuh sempet juga pas UKIN itu ada yang bagus tuh. Cuman di mana ditaruhnya? Udah di close. Modul ajarnya udah di close. Tapi ada modul ajar kemarin di mana ya, Pak, kuliah lagi? Ukin mungkin Prof Viva. Iya, terus saya taruh di mana gitu supaya Iya. agak bagus. Karena sekarang PPG-nya udah ditutup. Iya. Mm-mm. Ada modul ajarnya ini nanti, pelajaran modul ajar di dalamnya kan ada assessment tuh. Jadi lebih baik mata kuliah di PGSD itu assessment itu bagus, nama judulnya itu. Jadi mahasiswa itu belajar membuat modul ajar plus assessment. Jadi nama mata kuliahnya asesmen Iya, pembelajaran ya Prof ya. iya. Gitu. Jadi bagus itu di dalamnya itu. Di mana yang bagus itu kemarin?
Coba ini bagus tidak? Sekarang keren-keren kan dengan Canva. Iya, ya, Prof. Oke, kita di instrumennya. Yang banyak salah itu LKPD dianggap assessment. Dia assessment ini biasa. Bukan. Oke, diimprove ya. Nanti coba saya cari lagi. Karena kemarin ada yang bagus tapi lupa di mana. Latihan dulu ya. Jadi angket, kelompok, kemudian diagnostik, assessment, kognitif, non-kognitif, kemudian self assessment, kemudian peer assessment. Oke, ada pertanyaan sebelum tutup? Nah, siap-siap lagi masuk ke S2 Pak Kris. Nguji, Prof. Enggak, ngajar. Ngajar. S2. Evaluasi apa di Nedas? Statistik. Bantuin ya statistik ya di Pasca. Ajar statistik. S2, S3 statistik. Makanya yang S1 udah serahkan karena saya terlalu berat, capek. Nah, oke. Masih ada nak pertanyaannya? Saya kirim itunya ya. Ya, Prof, ditunggu kirimnya. Baik, untuk penugasan, Prof, tadi disampaikan rekan-rekan mahasiswa untuk mengerjakan tugas yang sudah disampaikan Prof. Iva, kira-kira penugasannya kapan dikumpulkan, Prof. Iva, atau pas perkuliahan nanti dipaparkan? Contohnya dipaparkan di pas perkuliahan. Oh, baik, Prof. Contohnya saja dulu siapa yang akan memaparkan, jadi kita nanti akan kelihatan. Ini kelas apa ini? Kelas 3C. Betul ya, Viva ya? 3C ya? Ya, kelas C. Ya, kelas C semester 3. Iya. Oke, nanti saya kirim ke PJ-nya ya, nanti tagih ya PJ-nya ya. Saya kirimkan nanti bahan-bahannya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya undur diri ya, siap-siap. Baik, Prof. Iva. Terima kasih untuk penyampaian hari ini, sangat luar biasa. Yang perlu tentu kita tunggu adalah bagian yang tadi sudah disampaikan Prof. Iva. Karena mungkin beberapa anggapan ya, dan beberapa literatur yang ada itu memang yang tadi berkaitan dengan portofolio. Jadi portofolio itu kalau dilihat dari apa namanya, ada beberapa sumber itu masuk ke dalam non-test. Seperti itu, Prof. Iva. Nah, beberapa literatur menyampaikan demikian. Sehingga kemarin yang di kelas 5, di kelas semester 5 itu, yang bersangkutan menyampaikan berkaitan dengan portofolio dan juga yang disebut dengan penilaian apa yang kemarin ya, yang menjadi pertanyaan kemarin dulu, Prof, saya lupa. Tapi yang jelas itu mengarah ke portofolio itu. Nah, dengan demikian beberapa sumber yang ada dan juga ditambah di internet yang banyak sekali sumber yang menyampaikan siapa saja yang menulis tanpa ngecek ke buku aslinya, itu mengarah ke sana, Prof. Ya, ya mungkin Makanya kalau ya, ditanya diam saja kan jadi nggak keluar. ya, baik, Prof. Kelas ini bagus itu tadi banyak. Ya, ya. Tadi untuk kelas ini tadi sudah disampaikan secara rinci dan juga disampaikan berkaitan dengan apa yang menjadi materi yang dan juga sampai dengan contohnya. Mungkin begitu, Prof. Iva, untuk penutupnya adalah rekan-rekan mahasiswa secara kelompok, tadi per kelompok ada 3 mahasiswa memilih berkaitan dengan
penyusunan angket variabel psikologi, ada sikap, minat belajar, self-efficacy, self-esteem, self-regulation, dan juga yang lain, itu mahasiswa dapat memilih sesuai dengan apa yang menjadi indikator variabel tersebut. Dan juga ada penugasan yang kedua, ada individual ya, Prof. Yang tadi, yang angket tadi itu bukan untuk pembelajaran, yaitu untuk penelitian. Kalau yang angket tadi, karena kita kan mata kuliah ini dua ya, tujuannya untuk pembelajaran dan digunakan untuk penelitian. Baik. Jadi penyusunan angket tadi untuk angket penelitian di Ya, sekolah artinya dasar ya, Prof. jarang digunakan di pembelajaran gitu. Oh, iya. Bisa digunakan, tapi jarang orang menggunakan itu. Baik, ya. Sehingga yang disusun oleh mahasiswa ini angket yang digunakan untuk penelitian gitu ya, Penelitian, ya, supaya nanti Ya. ke skripsinya bisa. Oh, baik. Nah, terus untuk tugas yang itu kan kelompok Prof, yang individual yang seperti apa Yang jadinya, tadi Prof? diagnostik, peer assessment, self assessment. Itu ya. Nah, tadi Baik, contohnya sebagian sudah ada. Kalau yang belum nanti kasih tahu lagi yang mana, karena namanya sama. baik. Jadi yang menekankan kembali Prof, yang berkaitan dengan penugasan individu itu diagnostik, penyusunan instrumen peer assessment, dan self assessment. Betul ya, Prof? Ya, baik. Mungkin itu rekan-rekan semua untuk penugasannya. Silakan untuk dapat dituntaskan dan dipaparkan minggu depan sesuai dengan kesepakatan siapa yang akan menyampaikan. Seperti itu menjadi perhatian, dan juga ini Prof. Viva sudah mengirimkan via chat room untuk dapat diunduh masing-masing, maupun siap PJ, Rofif, dan juga yang lain silakan untuk dapat diunduh. Nanti saya juga akan. Demikian untuk hari ini, Prof. Viva Terima kasih cukup. ya. Selamat melanjutkan kegiatan perkuliahan. Biasanya kalau sariawan itu ini Prof, ada tetes tetes langsung itu agak perih, tapi Saya itu panas dalam, Pak Kris. panas dalam. Iya, panas dalam tuh pasti jadi sariawan. Gara-gara Ya. kemarin makan rendang. Kurang minum air putih ini Prof. Ini Viva. baru tadi bolak-balik udah habis berapa gelas. Ya. Oke, baik Prof. Viva, lekas sembuh. Selamat berakhir Amin, pekan. terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Kita akhiri ya. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, izin lip ya. Monggo Prof. Viva. Ya. Ya, baik. Terima kasih ya kelompok 9, PB dan kawan-kawan. Ya, semangat terus, dan juga ini udah pada diunduh belum ya? Yang di room chat. Udah ya? Ya, jadi tugasnya sudah jelas ya, rekan-rekan. Baik. Selamat melanjutkan. Terima kasih. Semoga sukses semuanya.